Om Swastiastu. Umat Sudharma yang saya banggakan. Hari ini saya akan mengajak saudaraku semua untuk berbincang-bincang mengenai apakah karakter Hindu. Di dalam Seloka Sarasamuscaya 299 sampai 313 disebutkan umat Hindu harus memiliki dua karakter dasar agar dia menjadi manusia yang ideal. Yang pertama adalah manusia Hindu harus pradnyan. Apa yang dimaksud dengan pradnyan? Manusia Hindu harus menguasai kompetensi sesuai dengan swadharmanya. Kalau Anda seorang seniman, maka kuasailah dasar-dasar kesenimanan. Tahu tanjak, tahu agem, tahu gening, tahu isep ngumbang. Pokoknya Anda harus menguasai kompetensi dasar sebagai seorang seniman. Kalau saudara seorang guru, dosen, maka Anda harus menguasai kompetensi dasar layaknya yang dituntut dalam swadharma sebagai seorang dosen. Setidaknya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Bisa mengajar, meneliti, menulis, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan pradnyan. Sekali lagi saya katakan, pradnyan adalah menguasai kompetensi sesuai dengan swadharma. Bagaimana seorang Hindu bisa menjadi pradnyan? Yang pertama di Seloka 302 disebutkan, manusia Hindu kalau mau jadi manusia pradnyan harus bergaul. Perintahnya sangat singkat, bergaullah. Tidak ada orang yang akan menjadi pradnyan atau pinter kalau dia tidak bergaul. Coba saja baca buku, bertumpuk-tumpuk buku, di kamar saja nggak keluar-keluar. Nggak ngomong-ngomong dengan keluarga, dengan tetangga, dengan anggota masyarakat lainnya. Pasti pengetahuan Anda sebatas itu saja. Di Seloka itu disebutkan dan digambarkan setetes minyak kalau dia dijatuhkan dalam air bening, maka tetesan minyak akan mengalir ke seluruh tempat air jernih itu. Itulah sebabnya dikatakan bergaul. Yang kedua disebutkan, kalau manusia Hindu ingin pradnyan, maka dia harus mampu membangun jejaring, networking, istilah sekarang. Kalau Anda pinter, Anda tidak punya teman di institusi lain selain di mana kita bekerja, maka di sekitar itu saja pengetahuan Anda akan berkembang. Dan di sekitar itu pula pengetahuan Anda bersumber. Oleh karena itu, bangun jejaring. Yang ketiga disebutkan, kalau mau menjadi manusia Hindu yang pradnyan, maka rajinlah berdiskusi. Dharma Tula. Syarat dari kata diskusi di sana adalah
Anda bersedia mendengar pendapat orang lain. Bukan pendapat sendiri saja yang mau didengar. Bersedia mendengar pendapat orang lain. Sekalipun Anda barangkali S3, profesor, ketika pendapat di bawah kita jauh lebih bagus dari kita, maka menjadi kewajiban kita untuk bersedia menerimanya. Itulah yang disebut oleh Sarasamu saya sebagai manusia pradnya. Apakah cukup orang Hindu pinter saja atau pradnyan saja? Tidak. Orang Hindu disyaratkan di samping pradnyan sebagai kaki kiri, dia juga harus purusa utama sebagai kaki kanan yang lainnya. Apa yang dimaksud purusa utama? Berbudi luhur. Karena itu Hindu mengajarkan umatnya untuk pintar berbudi luhur. Seimbang ini. Tidak boleh pintar saja. Dia juga berbudi luhur. Apa itu berbudi luhur? Di Seloka 306 disebutkan, jangan pernah bangga tatkala dipuji, dan jangan pernah merasa hina saat dicaci maki. Wah, luar biasa nih. Jangan pernah bangga tatkala dipuji, dan jangan pernah merasa hina saat dicaci maki. Kalau dianalogikan dengan dokter jantung, dokter jantung itu kalau meriksa, pasti di monitor itu akan kita lihat denyut nadi kita, tuk 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 gitu. Kalau fluktuasi pikiran kita tut 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 ngek, tut 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 ngek, maka dokter akan mendiagnosa kita sakit dan perintahnya opname. Sarasamu saya itu mengajarkan, seberapa besar pun rezeki yang engkau akan dapatkan, seberapa tinggi pun jabatan yang engkau akan dapatkan, jangan pernah ketawa melebihi limitasi yang ada pada diri kita. Nggak boleh ngakak. Itu niwatak waca mati karena ketawa ngakak. Andai kata dia membaca Seloka 306 buku Sarasamu saya, barangkali niwatak waca tidak akan mati. Ya. Jadi orang Hindu ini diajarkan untuk selalu menjaga fluktuasi perasaan dan pikirannya agar stabil. Itulah utama. Di Seloka berikutnya 309 disebutkan, manusia Hindu harus mampu mengendalikan keroda, amarah. Itu orang purusa utama, orang berbudi luhur. Yang ketiga adalah manusia Hindu harus rendah hati. Rendah hati menjadi sangat penting. Oleh karena itu, umat sedharma sekalian dimanapun Anda berada, di Seloka 300-301 kemudian dibuatlah menjadi sebuah simpulan. Nasihatnya begini, bergaulah dengan orang-orang pinter dan bijaksana. Setidaknya engkau akan menjadi pinter dan bijaksana. Ibarat membuat minyak wangi. Niscaya bajumu, kulitmu, rambutmu akan berbau wangi. Kenapa? Karena kita mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang wangi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pesan ini menjadi penting bagi kita. Bergaulah umat Hindu dengan siapa saja, terutama mereka yang pintar dan bijaksana. Niscaya kita akan menjadi orang pintar dan bijaksana. Semoga
bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.